sepakatnya adalah apapun quotes yang kalian terima umumnya jangan ditelan mentah-mentah. Kalau memang kayaknya nggak fitin ya udah lewat. Kalau saya yang ini lewat. Sekolah tidak mengajarkan hal yang beresiko, dan resiko itu seolah-olah jelek dan dijauhi. Makanya kalau misalnya mau kehidupan atau belajar resiko adalah carilah sial sebanyak mungkin. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang menurut kita penting lewat Pikiran Si Boy. Masih bareng Michael George. Halo Boy dan semuanya. Halo, hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita bakal bahas bedah quotes bisnis. Bedah quotes bisnis lagi? Iya. Kenapa sih bisnis mulu? Kayak semuanya pada bisnis aja, kan gak juga kan? Biar aku pinter dikit ya. Gak usah. Gak apa-apa lah. Dilewati dengan tangisan tuh baru kerasa dibanding belajar-belajar begini. Kalau kata Aderai, orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Betul. Iya lagi, benar. Orang pintar belajar dari kesalahannya sendiri. Orang bodoh tidak pernah salah. Orang bodoh tidak pernah salah? Iya. Oh, benar. Karena dia gak tahu dia salah. Iya. Berarti ya, banyak orang bodoh juga ya? Ya, aku belajar jadi orang bijaksana lah. Oke. Belajar sama Om Boy ya kan. Lanjut. Quotes pertama kok ini ada ambil rata-rata dari Robert Kiyosaki. Ya. Pertanyaannya bukanlah apa yang Pernyataannya. Enggak, ini pertanyaannya. Tulisannya begitu. Oh gitu, bro. Sorry. Ulang ya. Pertanyaannya bukanlah apa yang Anda hasilkan hari ini. Ya. Melainkan apakah pekerjaan Anda melatih Anda untuk menghasilkan lebih dari $1 juta per tahun. Mungkin kalau di Indonesia berapa ya? 100 juta lah ya contohnya. $1 juta tuh 15 miliar, Pak. Di luar negeri. 1M lah contohnya ya. Ya. Jika tidak mungkin, sudah saatnya Anda mencari pekerjaan yang lebih baik. Mungkin kalau tujuannya ke Bogor tapi naik beca mungkin. Paham. Mungkin enggak gitu. Oke. Yes or no ya. Yes or no-nya di mana? Ini yes or no nih. Yes or no. Kenapa? Okay. Karena beberapa orang itu nggak bisa ngedefine apa yang dia mau loh kadang-kadang. Jadi dia nggak tahu apa yang dia mau. Kita mau coba nggak? Iya coba. Kamu tahun ini emang rencana dapat berapa duit? 100 juta. 100 juta? Bener? Iya. Kalau dikasih 200 nggak mau? Mau lah. Loh? Kalau dikasihnya cuma 30 gimana? Ya hajar terus. Berarti nggak pindah kerja dong? Nggak sesuai sama quotes-nya? Nggak pindah kerja. Jadi kan kalau pindah misalnya, kerja dong maksudnya. Iya, nggak pindah kerja dong harusnya. Kenapa ngoyo? Karena pekerjaan ini bisa mengantarkan ke. Ya berarti kan si statement ini yes or no gitu loh. Yes or no question, yes or no statement lah hitungannya. Panjang hal atau bukan panjang hal ya, panjang sekali proses untuk orang tuh sampai ngerti dia butuh berapa sih dalam setahun. Itu panjang banget. Panjang. Dibanding dipikirin mendingan dikerjain. Fase yang dia tahu atau Robert Kiyosaki mungkin ngomong kalau nggak bisa capai $1 juta, itu mungkin diobrolin ke pengusaha-pengusaha yang memang ada sudah targetnya, orientasinya jelas tapi nggak tercapai, lebih baik melakukan ini. Itu fasenya, saya rasa. Oh, jadi quotes ini untuk mereka-mereka tuh. Ya, yang sudah lebih major. Ya. Betul. Kalau misalnya event saya pun, saya kebayang tahun ini seperti apa, akan strugglingnya apa, makronya seperti apa. Tapi, apakah siap berusaha untuk menjadi siap? Seberapa banyak orang yang ngerti tahun ini tuh bakal jadi apa? Gak banyak lah. Gak banyak kayaknya. Kalaupun berhasil meramalkan, belum tentu ya. Ya, walaupun berhasil meramalkan, biasanya umumnya lebih bersiap atau persiapannya lebih besar. Oke. Tapi yes or no statementnya adalah fase yang ada di statement atau di bedah quotes bisnis kali ini itu bukan fase untuk menurut saya bukan dari pengangguran baru dapat kerja gitu ya. Betul. UMKM kan 4,8 M per tahun ya. Baru dibilang UMKM tuh ya. Masih dibilang UMKM maksimal 4,8 M. Kayaknya di angka orang yang belum nyampe 1,5 M 2 M per tahun. Quotes ini lumayan berat karena kan orang pasti carinya bukan cari hobi dulu nih, bukan cari goalsnya, tapi nge-entry barangnya yang jadi dulu. Contoh, orang saya tukang kue. Orang apa? Orang tua saya misalnya. Oke. Apakah dengan statement ini menurut saya kue tidak akan mengantarkan saya ke bisnis $1 juta? Saya harus main properti, kayak gitu pak konsepnya, iya kan? Iya. Ya terus lu tinggalin kuenya.
lu nggak lanjutin usaha mak lu yang udah di depan mata, tinggal marketingnya tinggal digedein, memang nggak nyampe $1 juta. Tapi kan bisa mengantarkan lu untuk punya properti pertama, properti kedua, walaupun tidak sebesar itu. Oke. Jadi ya sepakatnya adalah apapun quotes yang kalian terima, umumnya jangan ditelan mentah-mentah. Kalau memang kayaknya nggak fitin ya udah lewat. Kalau saya yang ini lewat. Ini lewat kok. Yang ini lewat. Sorry. Ini fase mungkin. Oke, masuk di sini ya. Oke, kurang lebih sih kayak gitu. Jadi fasenya orang di statement-statement tertentu tuh nggak semua, nggak sama, nggak ada yang sama persis dan nggak ada yang pas banget. Hanya sebagai referensi aja. Oke, sorry agak ada gangguan. Ya intinya nggak semua quotes itu untuk semua fase di semua orang. Iya. Jadi emang ada orang yang di fase tertentu baru quotesnya tuh cocok gitu loh. Jadi nggak semua hal itu fit in ke kalian. Jadi patut untuk kalian pikirin apa yang diinput ke badan kalian sendiri. Contoh, nggak usah dia ngomongin quotes. Cabai aja nggak buat semua orang kok. Cabai aja nggak buat semua orang. Betul. Ya. Walaupun ada yang bisa makan, terus ada tuh yang nggak bisa makan. Durian juga nggak buat semua orang kok. Ada yang bilang enak banget. Ada yang bilang kayak tai kucing. Iya lagi. Nyengat banget gitu loh. Tapi nggak semuanya itu fit. Yang mana fit untuk kalian, mana fit juga untuk orang lain. Jadi ya bisa ditelaah dulu lah dasarnya. Untuk hal ini menurut saya percaya sama proses aja. Keep going dulu dibanding kalian mikir dulu sih. Jadi ini kan mungkin kalau disederhanain cocok gak nih pekerjaannya sama why kita ya? Betul. Ya udah jalanin aja dulu. Nggak usah tanya ini bakalan ngebawa kalian kemana. Gitu ya? Betul. Karena jalan itu bisa terbuka ketika jalannya memang dijalani, bukan diliatin atau dianalisa. Contoh, gue butuh uang 2 miliar nih 2 tahun lagi. Kamu pikirin tuh gimana cara dapetin 2 miliar? Iya. Udah dipikirin, bagus rencananya. Apakah rencana bagus itu matang dalam waktu 3 hari? Enggak. Bisa jadi tuh rencana matangnya 3 tahun. Iya baru matang gitu ya. Nah setelah matang emang eksekusinya bagus? Belum tentu belajar. Iya sama aja, mendingan belajar aja dari awal, jalan aja dulu, dapetin omsetnya sambil jalan dibanding dipikirin segala macam. Jadi yes or no statement sebenarnya. Berarti ini big no lah ya, nggak usah kita ulang nih nanti. Yes or no question lah. Jadi kalau memang sudah tahu, contoh perusahaan kalian tuh punya 4 produk 1, 2, 3, 4 yang winning tuh produk 1 bisa tembus misalnya 15 miliar atau 10 miliar. It's okay kalau ngobrolnya ada 2, 3, 4 kayaknya kita gak usah lanjutin deh untuk bikin development baru. Kita bikin variasi produk dari produk nomor 1 kita turunin. Fokus gitu. Iya. Ini oke, statementnya ini oke gitu. Lanjut. Oke, kita lanjut aja ke quotes kedua ya kok. Ya. Ini dari Robert Kiyosaki lagi masih kok. Oke. Alasan orang miskin masih miskin karena masih berpikir melakukan kesalahan adalah hal yang buruk. Nah menarik. Terus? Udah, kan statement. Ya. Maksudnya mungkin kalau dia melakukan kesalahan itu hal yang buruk ya. Iya, mereka nggak mau bikin salah. Betul. Karena kebetulan sebelum ini kan kita syuting resiko ya. Iya, sekolah tidak mengajarkan hal yang resiko, dan resiko itu seolah-olah jelek dan dijauhi. Makanya kalau misalnya mau kehidupan atau belajar resiko adalah carilah sial sebanyak mungkin. Karena ini sih 100% yes gitu loh. Karena ketika kalian gagal, lot of things to learn. Banyak hal yang kalian bisa pelajarin dari sini. Banyak hal. Bukan kegagalan itu sebagai sebuah hal yang menyakitkan, buat duka, bersedih, merasa bodoh. Kayaknya enggak deh. Jadi salah sesekali mah gak masalah kok ya. Salah sering juga awal-awal ya. Tapi jangan lubangnya sama. Ini yang masalah. Jangan lubangnya sama masalah. Iya. Udah salah di situ, masa salah lagi di situ gitu. Naik motor, bebek, nggak matic. Kamu pernah nggak? Pernah kan? Iya. Gigian terus digas. Iya. Bodoh nggak? Lumayan. Tapi kan sadar. Iya. Udah lewatin aja. Anjing bodoh banget ya gue. Udah digas. Ceklek gigi dulu kan, depan 1, belakang 3 tuh. Biasanya di antara gigi 1, 3 tuh N. Sekali ceklek ke belakang, gigi 3. Ngeden dong motornya. Atau gigi 2. 1, 2, N3 apa 1, N2, 3 ya? Lupa lagi kok. Itu kopling kok ya? Bukan. Motor. Motor bebek ini ya, muter ya. 1, 2, 3, 4 ya. Iya. Kalau kopling ya bener kopling ya, kayaknya di tengah ya. Nah tapi di posisi itu ngobrolnya adalah biarin aja. Semuanya tuh pasti salah. Oke. Semuanya pasti salah. Mana ada sih orang masak pertama kali langsung enak. Even pun iya, dia pertama kali masak langsung enak. Masakan keempat tuh pasti akan jauh lebih enak.
Oke, ngerti. Tapi mungkin dari sekolah kali kok ya. Di sekolah kan kita nggak bisa ngelakuin kesalahan. Betul, tapi kan itu kan sepakat bahwa sekolah itu kan kita belajar untuk menaati peraturan. Iya, justru orang yang takut mungkin yang menaati, dia takut salah jadinya sampai besar. Betul. Dasarnya statementnya sih memang agak keras ya, orang miskin merasa kesalahan itu menjadi sebuah apa? Hal yang buruk. Hal yang buruk gitu loh. Kesalahan. Dibilang behavior sekolah bisa jadi, tapi kalau dibilang ini bisa jadi behavior pribadi juga ya bisa jadi. Bisa jadi juga. Dibilang Gitu ya. salah ya enggak juga. Soalnya gini loh, kan ada beberapa orang suruh jualan itu malu tapi minjem duit itu nggak malu. Nah itu gimana konsepnya? Itu konsep datang dari mana? Minjem duit itu enteng, mulutnya minjem duit, tapi kalau suruh jualan tuh malu. Tak malu apa? Malu nggak laku, malu ditolak, malu yang jual tuh jelek barangnya, aku nggak bisa ngomong. Takut melakukan kesalahan berarti itu kok. Betul, saya sepakat. Jualan itu bukan untuk semua orang. Saya sepakat, nggak semua orang itu tahu malu. Tapi kenapa ada orang yang amat sangat tahu malu, tapi ngutang itu nggak tahu malu? Ini kan aneh. Kenapa pinjolnya dia berani sekali? Iya. Walaupun memang ditipu sama pinjolnya, tapi keberanian kalian untuk pinjol kan juga ada. Iya, benar-benar. Ya berarti kan emang ada mencurangkan peraturan di badan gak sih hitungannya? Kalau misalnya salah itu malu, tapi kalau kepepet ya gak malu gitu loh. Jadi serba salah lah. Tapi dasarnya kalau ngobrolin kesalahan, ya benar kata kamu di obrolan kita buka video. Iya. Orang bijak belajar dari kesalahan orang lain, orang pintar itu belajar dari kesalahan sendiri. Orang bodoh ya nggak pernah salah. Karena dia nggak tahu dia salah. Ya karena dia nggak tahu dia salah. Dan atau dia nggak tahu juga, atau dia memang nggak mau bikin kesalahan. Dan dia bangga kok, ada kok beberapa sekeliling saya. Seumur hidup gue nggak pernah gagal. Anjir. Tapi memang orangnya memang hebat dan berhasil. Orangnya hebat dan berhasil. Iya. Oh, ini agak jarang ya. Betul. Tapi yang menurut orang lain itu sebuah kesalahan dan besar, menurut dia itu bukan. Oh gitu. Jadi agak separuh pick me sama separuh narsis aja gitu loh. Iya. Tapi ya udah jadi nggak denger orang. Boleh nggak apa-apa, hidup dia kok. Gitu. Jadi kalau dibilang gila hebat banget seumur hidup nggak pernah gagal, ya semua orang sekelilingnya kita akan pasti bilang gitu. Buat bantu buat dia senang, kasihan soalnya dia. Kita omongin juga pasti nanti jadi berantem. Menarik, lanjut. Menarik. Ini mungkin satu quotes terakhir kali kok, ini udah lumayan lama juga nih kita ngobrol. Salah satu hal tersulit untuk keluar dari pekerjaan yang stabil dan start bisnis adalah menghadapi komentar teman, keluarga dan juga rekan kerja. Menurut lo gimana nih? Jadi mereka takutnya sama social judgment mungkin ya? Betul, social judgment kan memang kasar sekali ya. Iya. Gak usah ngomongin bisnis, nggak nikah aja social judgment. Iya sih. Nggak dapet ranking social judgment. Betul. Anaknya bangun siang social judgment. Iya. Anak perempuan yang nggak nyapu depan rumah social judgment. Iya. Orang tuanya beli TV baru social judgment. Iya. Ya semuanya social judgment. Makanya mungkin harus belajar untuk apa ya namanya? Kita pernah gak sih membahas bahwa sepakat dulu aja kita sampah biar kita gak bisa diapa-apain? Pernah. Kan di internet juga banyak tuh beredar dan bagus banget. Kayak bilang jadilah seperti tai. Walaupun tidak berharga tapi gak ada yang nginjek. Iya gak nginjek. Ya betul. Itu keren banget. Emang kenapa sih kalau kita jadi tai, kenapa sih harus merasa hebat gitu loh? Even tanda kutip para nabi-nabi kita atau para orang-orang yang kita percayai sebagai Tuhan kita pun pernah diinjak-injak harga dirinya, pernah dibuang, pernah difitnah, dan kenapa kita harus merasa lebih hebat dan lebih powerful gitu loh? Ya biarin aja. Tapi kalau ini nggak belajar kan juga nggak bisa, karena dia merasa dirinya itu emas dan nggak bisa tuh ngomong lu bego, anjing bego apa maksud lu? Gua bego di mana? Nggak selesai tuh. Yang orang orang begonya cuma, kok lu marah? Lu bego kan, gue juga bego. Oh lu merasa diri lu bego, ya udah tuh beres tuh obrolan. Yang satu udah terlanjur marah, yang satu cuma ceplas-ceplos. Tapi kan jadi nggak ada yang benar gitu loh. Iya. Berarti ya it's okay juga kalau kalian belum belajar untuk, kan sekarang campaign di internet hargailah diri kalian. Tidak ada yang bisa menghargai, love yourself gini-gini. Ya bisa nggak untuk nge-balance ini bahwa ya
buatlah diri kalian emang gak ada harganya juga. Ngapain? Yang bisa ngehargain diri kalian tuh bukan orang lain. Tapi diri sendiri kan. Happy-nya kan dari diri sendiri. Happy yang paling genuine adalah happy yang dari diri sendiri. dari dalam berarti. Dari dalam. Tapi kalau kalian apa sih bacot aja teori doang happy dari dalam. Nah, saya kasih tahu. Happy dari dalam versinya saya dan paling simpel, bisa dikerjain dan tolong potong ini di konten pendek. Kalau misalnya kalian cari happy di dalam, kalian sehari dari pagi bangun tidur pipis. Iya. Nah, terus tahan sampai jam 3 sore. Iya. Kalian pipis tuh jam 3 sore. Iya. Itu adalah happy yang datang dari badan sendiri. Oke, terus? Nah, kan kalian nanya, happy datang dari diri sendiri tuh kayak apa? Itu bentuknya. Lega. Tidak menjadi beban orang lain. Momen kali kau. Ya, tapi kan itu nggak ada terikat loh. Nggak karena kamu ngencingin orang kan kamu happy. Enggak. Kamu cuma as simple as pipis, normal harfiah, bisa happy, tapi it's a quite expensive happiness. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena kalian bisa dugem buat nyari happy itu. Dugem aja belum tentu dapat momen ketika kalian nahan pipis dari bangun tidur sampai jam 3 sore. Wah, ntar prostat dong segala macam. Sekali-sekali seumur hidup nggak apa-apa. Minimal kalian tahu what kind of happiness that come from inside your own body. Bukan dari kuping loh itu. Iya, benar-benar. Murni kita tahan. Kenapa kita bisa happy? Karena berkurangnya penderitaan kali. Yes, exactly. Cause we release the pain. We release the pain. Berarti kan painnya harus exist. Sedangkan kalian nyari happiness untuk ngeberesin pain kalian kan juga banyak kan. Ya dengan uang. Makan cantik, ngopi lah, apa, hiking atau apa. Oke, nggak ada masalah. Tapi kan itu kan happiness bisa dari luar segala macam. Ya panjang deh ceritanya. Tapi kalau misalnya bisa kalian coba tahan kencing kalian setelah kencing bangun tidur, baru pipis lagi jam 3 sore, rasain seberapa happy-nya kalian. That's the happiness come from your inside. Oke, menarik. Oke, kita ulas sedikit lagi ya kok ya. Oke. Tadi yang pertama, yang yes or no ya. Pekerjaan bukanlah apa yang Anda hasilkan hari ini, melainkan apakah pekerjaan Anda melatih Anda? Ya, yes or no. Panjang lagi, ya. Itulah. Kedua, alasan orang masih miskin adalah karena berpikir melakukan kesalahan adalah hal yang buruk. Yes, berarti ketika kalian masih tanda kutip miskin dengan preferensi kalian masing-masing, bukan preferensi saya, carilah kesalahan sebanyak mungkin. Karena kesalahan itu baik. Oke, terus yang terakhir, salah satu hal tersulit untuk keluar dari pekerjaan yang stabil dan start bisnis adalah menghadapi komentar teman, keluarga, dan juga rekan kerja. Itu benar, makanya belajarlah menjadi kotoran. Walaupun hina, tapi tidak ada yang mau injak. Jadi kadang-kadang self love itu agak nggak ngefek. Cobalah self love. Berapa menderitanya lah kalian untuk ngatain self love. Ya, yang keren dan cukup campaignnya luar biasa, bukan campaign ya, tapi powerful of self love yang lagi gede banget, Saikoji nggak sih? Yang sekarang berusaha untuk menjadi kurus. Dulu dia bilang self love segala macam. Sekarang dia terima kenyataan bahwa ketika dia gemuk dan nggak bisa nemenin anaknya kemana-mana, dia sedih segala macam. Ternyata self love-nya jadi bullshit. Cuma alasan bijaksana aja, berlindung di balik sesuatu. Jadi ya alangkah baiknya jadi kotoran sedikit lah. Iya, Oke, itu aja kali ya buat video kali ini. Thank you banyak yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe video ini jika bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf kalau ada kendala atau kesalahan dalam pengucapan dan klaim terhadap hal tertentu. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you.